Halo, apa kabar semua sobat komputer HP? Kali ini kita akan bahas tentang harga iPhone 13. Harga barunya turun lagi untuk tahun 2024. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya iPhone 13 adalah seri iPhone keluaran tahun 2021, di mana buat kalian yang memang mau cari iPhone yang masih kebagian update iOS terbaru, harganya juga cukup mumpuni untuk harga baru resmi Indonesia. iPhone 13 salah satu iPhone yang bisa saya rekomendasikan karena di tahun 2023 ini masih berusia 3 tahun dan sekarang masih awal tahun 2024 dan harganya sudah turun lagi dari harga yang sebelumnya di angka 11,9 juta rupiah menjadi harga 10,9 juta rupiah untuk harga barunya. Ini untuk harga baru resmi Indonesia. Bahkan kalau kalian bisa cari-cari di toko yang berwarna orange ataupun warna hijau, kan bisa dapatkan harga yang lebih murah 400 sampai 500 ribu dibandingkan harga retail di iBox ataupun di Digimap. Nah, ngomongin iPhone 13 tentunya kita erat kaitannya dengan tiga hal, yakni adalah dari desain dan juga layarnya. Untuk poin yang pertama adalah desain dan juga layarnya, yang termasuk adalah masih cukup lumayan bagus dan cukup enak untuk pemakaian sehari-hari pada iPhone 13 ini. Dimana untuk iPhone 13 ini secara layar, secara kualitas layar pastinya mirip banget dengan iPhone 12 biasa. Cuman bedanya untuk notch di iPhone 13 ini lebih kecil dibandingkan seri iPhone 12 ke bawah. Dan tentunya kalian tahu bahwasannya iPhone 13 ini memiliki ukuran diagonal dimensi yang sama dengan iPhone 12, yakni memiliki ukuran 6,1 inch dengan resolusi Full HD 1080p, yang tentunya bikin layar iPhone 13 ini terasa tajam karena sudah menggunakan layar tipe Super Retina HDR OLED juga untuk panel OLED yang digunakan pada iPhone 13 ini. Dan menggunakan PPI yang cukup lumayan tinggi, 460 PPI dengan proteksi ceramic seal glass. Cuman saran saja buat kalian pemakai iPhone 13, wajib menyertakan penggunaan dari tempered glass untuk keamanan dari goresan ataupun benturan ketika jatuh ataupun terbentur benda keras pada layar iPhone 13. Karena harganya juga cukup lumayan mahal untuk penggantian biaya replacement layar dari iPhone 13 kalau ada kerusakan. Itu dari sisi layar dan juga desainnya, di mana untuk iPhone 13 ini secara desain ini sudah mengadopsi desain flat design ala iPhone 5 series layaknya iPhone 12, yang tentunya si desainnya sudah mengotak, yang tentunya bisa kita berdirikan kalau kita pengen berdirikan iPhone ini. Jadi desainnya juga nggak terlihat jadul karena memang iPhone yang terbaru sekalipun sekarang juga masih pakai flat design ala iPhone 5 series seperti ini. Kemudian masuk ke poin yang kedua adalah dari spesifikasi dan juga kameranya ya. Dimana iPhone 13 ini secara spek menggunakan iOS versi 15 karena menggunakan chipset Apple A15 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer hexa-core untuk CPU-nya. Dan GPU-nya adalah Apple GPU 4 core graphics dengan dukungan RAM 4GB untuk multitasking dari iPhone 13 ini. Untuk di iPhone 14 baru di-upgrade untuk dari sisi RAM-nya dari 4GB menjadi 6GB pada iPhone 14 biasa ataupun iPhone 14 Pro seriesnya. Dan tentunya dengan menggunakan chipset Apple A15 Bionic, yakni prosesor yang masih berusia 3 tahun di tahun 2024, pastinya masih sangat bisa banget melibas berbagai aplikasi ataupun game dengan sangat gampang dan enteng pada iPhone 13 ini. Dengan dukungan RAM 4GB untuk multitasking, saya rasa masih cukup untuk keperluan sehari-hari. Untuk pilihan storage paling kecil 128, 256 dan juga 512GB. Jadi secara baterai juga untuk iPhone 13 ini cukup lumayan gede baterainya, 3240 mAh. Ini baterai OEM atau bawaan dari pabrikannya. Tentunya masih bisa kita modifikasi menggunakan baterai aftermarket yang tentunya memiliki kapasitas mAh yang lebih besar daripada bawaan dari pabrikannya. Dan tentunya iPhone 13 ini sudah mendukung untuk jaringan 5G. Jadi bagi kalian yang memang perlu iPhone dengan jaringan 5G, di rumah kalian sudah mendukung untuk jaringan 5G, tinggal saja beli iPhone 13 ini karena harganya sekarang sudah turun 1 juta rupiah dari harga sebelumnya untuk harga barunya ya. Untuk harga second bisa kalian cek kembali di toko online. Untuk harga secondnya mungkin masih di kisaran 9 jutaan sampai 10 jutaan. Ya, beda-beda tipis dengan harga barunya. Kemudian
Dari sisi kameranya, iPhone 13 ini dibekali dengan dua lensa, yakni lensa wide dan juga lensa ultra wide. Masing-masing masih berukuran 12 megapiksel ya. Beda halnya dengan iPhone 15 yang tentunya sudah menggunakan ukuran 48 megapiksel. Dan dimana untuk iPhone 13 ini masing-masing memiliki bukaan lensa 1.6 dan 2.4 dan sudah mendukung untuk fitur dual LED dual tone flash, sudah mendukung juga untuk HDR, serta untuk perekaman videonya bisa maksimal sampai 4K 60 fps. Bisa akan sesuaikan saja dengan kebutuhan, bisa Full HD 60 fps, itu sudah rekomen banget untuk keperluan sehari-hari ya. Untuk slow motionnya bisa sampai Full HD 1080p 240 fps, sudah mendukung HDR dan juga Dolby Vision HDR dan juga stereo sound recorder untuk kamera utamanya. Sedangkan untuk kamera depannya ini menggunakan ukuran yang sama 12 megapiksel dengan bukaan lensa 2.2. Bisa juga kita manfaatkan sebagai lensa ultra wide meskipun ini hanya lensa wide saja. Sudah dibekali juga dengan True Depth kamera dan juga biometric sensor untuk Face ID pada iPhone 13 ini. Sudah mendukung fitur HDR dan untuk perekaman videonya juga maksimal di 4K 60 fps. Bisa kalian sesuaikan sendiri dengan kebutuhan kalian, bisa kalian turunkan fps-nya atau resolusinya. Untuk slow motion bisa Full HD 1080p 120 fps. Jadi sangat mumpuni sekali dari segi spesifikasi ataupun dari segi kamera dari iPhone 13 ini untuk penggunaan sehari-hari, bahkan bisa dibilang lebih dari cukup dan hasilnya juga lumayan lebih dari bagus untuk penggunaan baik kalian user biasa ataupun user pro. Saya rasa untuk iPhone 13 ini lebih dari cukup dan bagus untuk keperluan mengambil foto ataupun merekam video. Meskipun tidak ada fitur ProRes pada seri iPhone 13 biasa ini, baru ada pada seri Pro seriesnya di iPhone 13 Pro ataupun iPhone 13 Pro Max. Jadi secara fitur tentunya iPhone 13 ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Cinematic Mode yang tentunya memudahkan kita untuk mengambil video sinematik hanya dengan berbekal kamera bawaan dari iPhone 13 ini. Kemudian masuk ke poin yang ketiga adalah dari segi iOS dan juga harganya. Dimana update iOS pastinya masih cukup lumayan panjang pada iPhone 13 ini karena di tahun 2024 adalah tahun ketiga, artinya masih sisa 3 tahun lagi untuk dapat update iOS terbaru, yakni di tahun 2024 ini di iOS versi 18, di tahun 2025 di iOS versi 19 dan di tahun 2026 untuk di iOS versi 20. Jadi masih sangat panjang sekali kalau kalian memang mau tertarik beli iPhone ini. Dan untuk harganya sekarang, untuk harga barunya sudah turun 1 jutaan dari harga sebelumnya. Dimana harga sebelumnya untuk harga retail itu di kisaran 11,9 jutaan. Dan sekarang sudah menjadi 10,9 jutaan. Yang tentunya ini adalah varian paling bawah dengan kapasitas 128 GB. Jadi tentunya buat kalian yang memang tertarik mau beli iPhone 13, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat karena memang tahun ketiga dan harganya sudah menyentuh angka 10 jutaan untuk harga barunya. Dan cukup worth it juga buat kalian. Bagi kalian yang memang khawatir soal green screen, pastinya untuk iPhone 13 yang generasi yang terbaru sekarang sudah berbeda untuk penyuplai layar OLED-nya yang tentunya lebih aman dibandingkan pada saat awal-awal rilisnya iPhone 13. Jadi itulah pembahasan kita kali ini. Apakah kalian tertarik beli atau tidak? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.